Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya, tentunya bersama saya. Nah, jadi pada pembahasan kali ini kita masih membahas seputar channel YouTube ya. Jadi channel dengan topik sebuah campuran, apakah susah mendapatkan rekomendasi? Nanti kita akan bedah di video kali ini, teman-teman ya. Nah, oke, jadi mungkin buat teman-teman semua para pendatang baru khususnya di channel ini ya, jangan lupa buat klik tombol subscribe ya, agar nantinya teman-teman tidak ketinggalan informasi seputar channel YouTube. Bahkan untuk saat ini ya, ini akan masuk di awal tahun dari 2024 dan ini akhir di tahun dari 2023 teman-teman ya. Jadi untuk bulannya masih bulan Desember dan sebentar lagi kita menuju ke tahun baru, yakni di tahun 2024. Nah, oke, jadi mungkin buat teman-teman semua yang baru membangun untuk channel YouTube-nya ya, saya doakan semoga cepat mendapatkan banyak subscriber dan juga semoga cepat kejar jam tayang untuk di channel YouTube ini. Nah, jadi untuk membangun sebuah channel YouTube itu tidak memerlukan sebuah modal yang besar ya. Jadi cukup memanfaatkan sebuah HP, kemudian paket data dan juga dubbing seperti ini ataupun menggunakan perekam layar seperti ini, kita juga bisa berpeluang ya menjadi konten kreator di YouTube ya. Nah, oke, jadi tentu ya untuk kita bisa mencapai tujuan kita untuk di YouTube itu tidak mudah teman-teman ya. Jadi ada beberapa hal yang harus teman-teman ketahui. Nah, jadi ketika teman-teman ingin membangun sebuah channel YouTube, dan ini menurut pengalaman saya ya, jadi channel ini merupakan channel dengan konten campuran dan teman-teman bisa cek sendiri apakah videonya banyak penontonnya. Tentu tidak teman-teman ya, karena di sini topik ataupun channel ini ya, jadi sebagai contoh saja teman-teman ya, jadi channel ini merupakan channel konten campuran ya. Jadi channel dengan konten campuran itu bisa dibilang adalah channel yang susah mendapatkan rekomendasi. Nah, karena di sini untuk kontennya itu adalah konten campuran. Oke, ya. Jadi akibat dari sebuah channel dengan konten campuran ataupun tanpa satu topik ya ataupun satu tema itu akan susah mendapatkan rekomendasi. Jawabannya benar teman-teman ya. Nah, jadi ini sebagai motivasi buat teman-teman semua bahwa ya ketika kita membangun sebuah channel dengan fokus satu topik itu akan cepat meningkatkan jangkauan dari channel YouTube kita. Berbeda ketika kita mungkin kontennya campuran ya, tetapi bisa kita konten campuran jika untuk memang penontonnya ataupun subscribernya sudah banyak ya. Tetapi jika kita baru membangun untuk channel YouTube, saya sarankan ya sesuai dengan pengalaman saya ya, jadi teman-teman fokus pada satu topik ya. Jadi fokus pada satu topik itu akan merekomendasikan untuk video kita ya ke penonton-penonton yang tepat ya. Jadi video kita itu akan direkomendasikan di channel lain ya dengan topik-topik yang hampir setema. Jadi seperti itu cara kerjanya. Oke, jadi sedikit bocoran buat teman-teman semua bahwa sistem rekomendasi ini lebih efektif ya dibanding video kita itu ditemukan di penelusuran YouTube. Kenapa? Karena fitur rekomendasi ini ya, jadi video kita itu akan direkomendasikan di channel-channel, misalkan channel-channel besar ya, tetapi dengan topik yang setema ya. Jadi enaknya rekomendasi itu ya ketika kita membuat judul apapun ya, selagi itu masih membahas satu topik, itu akan cepat untuk video kita itu mendapatkan penonton ataupun mendapatkan penayangan untuk di channel YouTube kita. Oke, jadi di sini saya juga membagikan buat teman-teman semua yang masih baru ya ataupun yang masih ingin membangun sebuah channel YouTube, kita bisa ya, bahkan kita juga cukup menggunakan sebuah perekam layar saja seperti ini ya. Jadi nanti teman-teman tinggal di teruskan saja untuk channel YouTube-nya yang mungkin jarang upload ya, bisa teman-teman konsisten. Kemudian untuk fokus pada satu topik ya, pastikan topik yang memang teman-teman kuasai ya. Jadi untuk topiknya bebas ya, tetapi fokus pada satu topik itu akan lebih meningkatkan jangkauan dari channel YouTube kita. Nah, jadi apakah sebuah channel YouTube dengan topik campuran itu akan susah mendapatkan rekomendasi? Jawabannya iya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman untuk mengecek rekomendasi di channel YouTube dari teman-teman ya, di sini untuk caranya teman-teman bisa masuk menggunakan aplikasi dari YouTube Studio, maupun kita bisa menggunakan browser dari YouTube Studio ya, menggunakan Google Chrome. Nah, jika kita ingin menggunakan aplikasi dari YouTube Studio seperti ini ya, kita klik saja di bagian aplikasi dari YouTube Studio seperti ini. Nah, selanjutnya kita klik di bagian analitik. Jadi di bagian bawah di sini ada yang namanya adalah analitik.
Kemudian teman-teman bisa cek di bagian audience ya. Jadi kita klik di bagian audience. Nanti untuk sistem rekomendasi ataupun sebuah channel yang direkomendasikan kita itu akan berada di bagian bawah ya. Jadi teman-teman tinggal klik saja di bagian audience seperti ini. Kemudian teman-teman tinggal scroll ke bawah. Oke, jadi nanti teman-teman akan mendapatkan yang namanya adalah yang ditonton audiens Anda ya. Jadi ketika nanti sebuah channel YouTube itu sudah mendapatkan rekomendasi, teman-teman bisa cek di bagian audience ya menggunakan aplikasi dari YouTube Studio. Kemudian scroll ke bawah. Nah, di sini ada yang namanya adalah yang ditonton audiens Anda. Nah, artinya untuk channel kita itu mendapatkan rekomendasi dari channel lain yang mungkin topiknya hampir-hampir mirip seperti ini ya. Jadi saya tekankan sekali lagi buat teman-teman semua, ketika kita memiliki konten campuran, di sini saya perjelas buat teman-teman semua, ketika konten kita itu merupakan konten campuran, maka kita akan susah mendapatkan yang namanya adalah yang ditonton audiens Anda, ataupun sistem rekomendasi YouTube itu akan sulit ditemukan karena untuk konten kita itu konten campuran ya, sehingga nantinya untuk video kita itu bingung ya mau di rekomendasikan ke video mana karena untuk kontennya itu konten campuran ya. Jadi sistem rekomendasi di YouTube itu lebih efektif ya daripada video kita ditemukan di penelusuran di YouTube ya. Jadi ini sesuai dengan pengalaman saya dan saya bagikan ke teman-teman semua yang mungkin baru ingin membangun untuk channel YouTube-nya. Jadi pastikan ketika kita ingin membangun sebuah channel YouTube, pastikan tuh fokus pada topik yang akan kita bahas ya. Jadi topik-topik yang mungkin kita kuasai untuk topiknya. Jadi kita fokus pada satu topik ya. Kemudian ketika sudah mendapatkan rekomendasi, nanti teman-teman tinggal dicek nih ya untuk video mana sih, untuk topik mana sih yang paling banyak untuk interaksinya. Jadi teman-teman bisa difokuskan di situ saja ya. Jadi sistem rekomendasi juga akan meningkatkan untuk jumlah subscriber kita. Kemudian sistem rekomendasi juga akan meningkatkan untuk jam tayang kita, sehingga nantinya kita juga bisa cepat mendapatkan 1000 subscriber dan juga 4000 jam waktu tayang, khusus buat teman-teman yang mungkin masih pemula ya. Jadi seperti itu cara kerjanya. Dan nanti teman-teman bisa masuk ke dalam audience ya. Jadi nanti teman-teman tinggal scroll ke bawah. Nah, di sini ada yang namanya adalah yang ditonton audience Anda. Jadi nanti teman-teman bisa cek untuk channel-channel yang sudah direkomendasikan di sini. Nah, jika di bagian yang ditonton audiens Anda di sini belum muncul, artinya untuk channel YouTube teman-teman itu belum mendapatkan rekomendasi ya. Oke, jadi nanti sistem rekomendasi adalah seperti ini, yang ditonton audiens Anda ya. Kemudian di sini juga ada video 9 lainnya, kita klik seperti ini. Nah, di sini ada channel-channel besar, bahkan ada Timon Adioso, Bang Hendra Setio ya. Di sini sudah ada di rekomendasi yang ditonton di audiens saya tonton ya. Nah, seperti ini. Oke, kemudian untuk channel-channel yang lain ya, jika sudah mendapatkan rekomendasi nanti akan muncul seperti ini, channel yang ditonton audiens Anda. Jadi sistem rekomendasi ini akan menentukan untuk topik-topik yang hampir mirip untuk di channel kita, sehingga nantinya untuk video kita itu mudah mendapatkan penayangan ya, ataupun mudah mendapatkan penonton ya, tentunya seperti itu. Nah, oke, jadi apakah channel campuran untuk di channel YouTube itu susah mendapatkan rekomendasi di YouTube? Jawabannya iya, dan itu sesuai dengan pengalaman saya ya ketika membangun channel YouTube ini. Dan oke, semoga ilmu ini bermanfaat buat teman-teman semua ya. Jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar nanti teman-teman juga tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Terima kasih, selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.